kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan materi bilangan komposit. Pada slide yang ke-14, 15, dan juga 16. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian slide yang ke-14, yaitu mengenai ilustrasi pengantar sebelum masuk ke teorema 3. Jadi langsung saja di sini, tujuan dari ilustrasi ini ialah untuk mengungkapkan pola bahwa bilangan komposit akan selalu ada faktor yang lebih kecil atau sama dengan akar dari bilangan tersebut. Nah, ilustrasi ini akan menjadi landasan logis untuk lanjut ke teorema 3. Jadi, jika suatu bilangan komposit, maka pasti ada faktor K dengan K lebih dari 1, kurang dari atau sama dengan akar N. Kemudian kita lanjut ke penjelasan mengenai bentuk K lebih dari 1, kurang dari atau sama dengan akar N. Jadi, kenapa K itu selalu lebih dari 1? Alasannya karena memang semua bilangan itu pasti bisa dibagi oleh 1. Dan pada bagian ini itu tidak memberikan informasi yang terlalu penting. Jadi di sini kita ingin tahu apakah ada faktor lain selain dari 1 dan juga bilangan itu sendiri yang menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan komposit. Kemudian lanjut. Yang kedua, kenapa kurang dari atau sama dengan akar dari N? Jadi misalnya kita ambil angka bilangan 35 misalnya, N-nya itu 35. Jadi jika ada dua faktor, A dikali B sama dengan 35. Misalkan kita ambil 35, 5 dikali 7, jadi kita ambil 5. Nah, jika kita konversikan 35 ini, akar dari 35, pastinya akar dari 35 itu dia mendekati sekitaran 5, jadi dia sama dengan 5, jadi dia bisa dinyatakan sebagai bilangan komposit. Oke, kita langsung masuk kepada bagian C, penjelasan detail dari ilustrasi pada slide yang ke-14. Pada soal yang pertama itu 2, dia lebih dari 1, kurang dari atau sama dengan akar dari 6. Langkah yang pertama, kita abaikan akarnya dulu, kita lihat bilangan ini. Jadi 6 ini, langkah yang pertama kita cari tahu faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu kan selain dari 1 dan 6 bilangan itu sendiri, ada 2 dan 3. 2 dikali 3 kan 6. Nah, di sini kita ambil yang paling kecil, berarti kita ambil 2. Nah, setelah itu kita konversikan akar 6 ini ke suatu bilangan. Jadi kalau kita konversikan akar 6 itu ke dalam suatu bilangan, itu hasilnya 2,45. Jadi dia mendekati 2. Nah, berarti soal yang pertama ini bisa dibuktikan bahwa dia adalah bilangan komposit karena dia memenuhi syarat kedua-duanya. Kemudian pada contoh yang kedua, 3 lebih dari 1 kurang dari atau sama dengan akar 12. Langkah pengerjaannya juga sama, kita lihat 12, faktor dari 12 itu kan ada, selain dari 1 dan 12 itu kan ada 2, 6, 3, dan 4. Jadi kita ambil 3 saja, 3 kali 4, 12 sebagai faktor terkecilnya. Karena 3 ini kalau kita konversikan akar 12 itu 3,46, jadi 3 yang lebih mendekati 3,46, makanya kita tidak ambil faktor terkecilnya itu 2. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga itu bilangan 24. 4 lebih dari 1 kurang dari atau sama dengan akar 24. Sama kayak tadi, kita abaikan akarnya dulu, kita lihat 24. Faktor dari 24 itu kan ada, selain dari 1 dan 24 itu kan ada 2, 12, 4, 6, 3, 8. Jadi kita ambil 4 kali 6 saja, 24. Kita ambil 4 sebagai faktor kecilnya. Karena kalau kita konversikan akar 24 ini sama dengan 4,89. Tidak salah, jadi 4 dia lebih mendekati 4,89. Makanya kita tidak ambil 3. Oke, selanjutnya contoh yang keempat itu 5 lebih dari 1 kurang dari atau sama dengan akar dari 35. Sama juga pengerjaannya, faktor dari 35 ini kan
kita ambil langsung saja, ambil salah satunya itu 5 dikali 7. Nah, seperti contoh tadi kita ambil faktor yang terkecilnya yaitu 5. Kemudian kita konversikan akar 35 itu 5,91. Jadi dia mendekati 5, dia mendekati 5,9. Tentu bisa dibuktikan bahwa 4 cukup ini termasuk bilangan komposit karena memang dia memenuhi syarat dari kedua-duanya. Kemudian kita lanjut pada bagian D, bagaimana hubungannya dengan teorema 3. Nah, setelah kita melihat ilustrasi yang sudah saya jelaskan, kita dapat simpulkan pola umumnya bahwa bilangan komposit itu pasti akan memiliki faktor K. K itu sebuah bilangan bulat yang lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan akar dari bilangan tersebut. Nah, pola inilah yang kemudian kita formalisasikan dalam teorema 3, di mana jika N komposit, maka akan ada K sehingga K itu selalu lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan akar N. Kemudian K ini dia dapat membagi. Selanjutnya teorema 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema 3. Jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N. Pembuktiannya yang pertama, kita misalkan N adalah bilangan komposit. Ini berarti jika N bukan bilangan komposit, maka N bukan bilangan prima selain 1 dan dirinya sendiri. Karena N bilangan komposit, pasti ada 2 bilangan K dan N, sedemikian sehingga Kn sama dengan N dengan K lebih dari 1 kurang dari N dan M lebih dari 1 kurang dari N. Yang kedua, jika K dan M kedua-duanya lebih besar dari akar N, yaitu K lebih besar dari akar N dan M lebih besar dari akar N, maka N sama dengan Km lebih dari akar N dikali akar N sama dengan N. Ini berarti jika K lebih dari akar N dan M lebih dari akar N, maka ketika keduanya dikalikan, Km lebih dari akar N dikali akar N, ini berarti Km lebih dari N. Namun di penjelasan pertama, Km sama dengan N. Pernyataan Km sama kurang lebih dari N dan Km sama dengan N merupakan kontradiksi. Oleh karena itu, K lebih dari akar N dan M lebih dari akar N tidak mungkin terjadi. Terdapat N lebih dari N, hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, salah satu dari K atau M harus tidak lebih kecil dari akar N. Artinya, K atau M harus lebih kecil atau sama dengan. Misalnya kita misalkan bilangan K sehingga K lebih besar dari 1 kurang dari akar N. Jadi, N memiliki faktor K dengan K lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N. Baik, selanjutnya ada contoh soal diberikan N sama dengan 91. Yang pertama, tunjukkan bahwa 91 adalah bilangan komposit. Yang kedua, hitung akar 91 dan bulatkan ke bilangan bulat. Yang ketiga, berdasarkan teorema 3, cari faktor K yang memenuhi K lebih besar 1 dan lebih kecil sama dengan akar 94. Yang keempat, kasih bahwa K memang membagi 91 dengan. Sayangnya yang pertama menunjukkan 91 adalah bilangan komposit. 91 bukan bilangan prima karena dapat difaktorkan selain 1 dan dirinya sendiri. Yang kedua, menghitung akar 91. Akar 91 dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, yaitu sekitar 9,54. Yang ketiga, mencari faktor K. Periksa bilangan dari 2 sampai 9 yang dapat habis dibagi 91, yaitu 91 dibagi dengan 7, 13. Jadi, teorema ini terbukti benar untuk N sama dengan 91 dengan faktor K sama dengan 7. Maka 7 lebih besar 1 dan lebih kecil sama dengan akar 91. Sekian video dari kelompok ini. Terima kasih.